Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu 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 akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi harrama siyama ayyamal a'yadi diyafatan li'ibadihi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi ja'alal jannata lil muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wattaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun 'azim wa'idun karim. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Dalam suasana yang hikmat dan penuh makna, di tengah nuansa kebahagiaan dan kegembiraan di hari kemenangan umat Islam, mari kita senantiasa panjatkan rasa syukur yang tak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang berkehendak sehingga kita dapat duduk bersimpuh di majelis yang penuh berkah ini, hadir merayakan sholat Idul Fitri. Ini merupakan anugerah Allah yang sangat besar, sebab boleh jadi banyak saudara-saudara kita di tahun ini yang berjumpa Ramadan saja tidak. Ada yang berjumpa Ramadan akan tetapi tidak mampu beridul fitri, mungkin karena sebab keadaan atau kesehatan. Ada yang terbaring di rumah sakit, tak mampu bangun. Ada yang masih dalam perjalanan atau sibuk dalam pekerjaan. Padahal mereka ada keinginan untuk beribadah seperti kita. Maka hadirin, syukur alhamdulillah kita dapat mengayuh langkah dengan tulus menuju majelis ini. Semoga ini adalah salah satu bukti perwujudan keimanan dan peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Begitu matahari tenggelam kemarin di ufuk barat, detik itu pula Ramadan telah usai. Kita puasa ataupun tidak, Ramadan tetap berlalu. Kita bersungguh-sungguh beribadah ataupun tidak, Ramadan tetap berangkat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat kapal hadirin, bahwa takbir kita, tahlil kita, dan tahmid kita adalah bunyi sirene yang memandangkan Ramadan akan segera berangkat meninggalkan kita semua. Semakin takbir dikumandangkan, semakin tahlil dilafadzkan, dan semakin tahmid diucapkan, jarak Ramadan dengan pelabuhan dunia semakin jauh. Ramadan telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa laporan amal ibadah kita, tidak ada kurang dan lebihnya. Apa yang telah kita upayakan, itulah yang akan dilaporkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di majelis yang mubarakah ini, sejenak marilah kita mengevaluasi atas ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan, khususnya adalah puasa. Bahwa puasa bukan saja sekedar berlapar-lapar atau berhaus-haus, namun itu semua adalah proses yang tujuan utamanya adalah la'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi orang yang bertakwa. Takwa adalah merupakan sebuah perisai yang wajib dimiliki oleh setiap muslim. Bahwa kemuliaan muslim di hadapan Allah, kenyamanan muslim di hadapan Allah, bukan karena pangkat dan jabatannya, bukan karena harta kekayaannya, bahkan bukan pula karena keilmuan atau kealimannya, akan tetapi semata-mata karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum.
Sungguh yang termulia di antara kalian di hadapan Allah adalah karena ketakwaannya. Oleh karenanya Allah memberikan janji kepada orang-orang yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi, jalan keluar atas semua problem yang dihadapinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berjanji akan memberikan rezeki yang tanpa diduganya. Oleh karenanya hadirin, kita semua sangat berharap semoga puasa kita menjadikan kita sekalian menjadi orang yang bertakwa, sehingga kita selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala, diberi solusi, jalan keluar atas semua problem yang kita hadapi, apapun itu bentuknya dan kapanpun itu waktunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ibarat sebuah pelatihan. Kalau puasa yang telah kita lakukan ibarat sebuah pelatihan, maka dapat kita lihat hasilnya bukan pada saat pelatihan itu dilaksanakan, tetapi justru pada saat pelatihan itu telah selesai. Lulus tidaknya, berhasil tidaknya, apakah puasa kita benar-benar mampu menghantarkan kita ini menjadi orang yang muttaqin? Maka hadirin, marilah kita lihat diri kita sendiri. Allah telah memberikan petunjuk manakala diri dan perilaku kita telah sesuai dengan apa yang telah Allah tentukan, sudah barang tentu kita tergolong orang-orang yang muttaqin. Akan tetapi hadirin, kalau memang belum, maka kita harus terus-menerus berupaya, berbenah diri agar diri kita menjadi orang yang muttaqin. Hadirin, di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 134, Allah menjelaskan bahwa di antara tanda orang yang bertakwa adalah yang pertama, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang mau dan mampu menafkahkan sebagian hartanya fis-sarra'i, pada saat dia bahagia, punya uang yang banyak, wad-dharra'i, dan pada saat dia sempit, pada saat dia tidak punya uang. Hadirin, bahwa perintah sedekah, menginfakkan sebagian harta, adalah bukan hanya kepada orang yang kaya, tetapi juga wad-dharra, terhadap orang yang miskin, tentu dengan segala kemampuan yang ada. Sebab hadirin, pahala orang yang berinfak bukan monopoli orang yang kaya saja, tetapi milik setiap insan. Dan ini tentu lebih berat daripada orang yang berjihad melalui badan. Oleh karenanya Allah memerintahkan, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, dan berjuanglah kalian dengan hartamu dan badanmu di jalan Allah. Hadirin, yang pertama yang Allah perintahkan adalah melalui amwal atau harta benda. Banyak karena harta benda ini yang merubah perilaku seseorang, yang dahulunya tawadhu menjadi angkuh dan sombong karena kekayaannya, yang dulu sering menghormati orang lain, sekarang sering mencemooh dan menghina orang lain, juga karena harta dan kekayaannya. Oleh karenanya hadirin, harta ini adalah ujian bagi kita semua. Yang banyak diuji dengan kebanyakannya, yang kurang diuji dengan kekurangannya. Semoga hadirin kita sekalian dapat mentasarufkan dan menginfakkan pada sebagian harta yang kita miliki, tentunya dalam rangka menggapai ridho ilahi Rabbi. Yang kedua, tanda orang yang bertakwa itu adalah wal kadhiminal ghaidha, orang yang mampu mengendalikan sifat amarah. Sebab amarah adalah perilaku syaitan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah memberikan gambaran, memberikan jalan kepada Rasulullah, fabima rahmatim minallahi lintalahum, hanya karena kasih sayangmu wahai Muhammad, maka engkau memperoleh kepercayaan dari orang banyak di dalam melaksanakan risalah Islamiyah.
bukan dengan kemarahanmu, akan tetapi dengan kasih sayangmu. Maka hadirin, ketika kita ingin sukses, ketika ingin mendapatkan surga dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, salah satu kunci utamanya adalah kita harus mampu menahan amarah dan mengontrol emosi kita. Yang ketiga adalah wal 'afina 'anin nas. Orang yang mau memaafkan pada orang lain, apalagi orang lain itu sudah mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada kita. Di dalam kitab An-Nawazir karya Syekh Syihabuddin Ahmad bin Salamah Al-Misri Al-Qulyubi Asy-Syafi'i, dikisahkan bahwa sang iblis pernah bertemu dengan Fir'aun. Kemudian iblis bertanya, "Wahai Fir'aun, apakah engkau mengenal aku?" "Oh iya, aku mengenal engkau wahai iblis. Ada apa engkau datang kemari menemuiku?" "Wahai Fir'aun, aku sungguh bangga dan mengucapkan selamat kepada engkau. Saya ini makhluk yang terjelek, akan tetapi ternyata ada yang melebihi saya. Engkau sangat berani. Saya iblis tidak berani mengaku sebagai Tuhan. Tetapi engkau Fir'aun, karena kekuasaan dan kekayaanmu, engkau sampai berani mengaku sebagai Tuhan. Bahkan tidak hanya sekedar Tuhan, tetapi engkau mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Mengaku Tuhan yang paling mulia." Kemudian hadirin, Fir'aun terkejut. "Oh, kalau begitu saya ini telah melampaui kamu wahai iblis. Kalau begitu saya tak bertaubat saja." Maka iblis langsung menyaut, "Jangan wahai Fir'aun. Kalau kamu bertaubat, maka kamu akan dimusuhi. Kamu akan dikeroyok oleh orang-orang yang mengikuti kamu. Teruskan, teruskan, saya mendukungmu. Dan tidak usah khawatir wahai Fir'aun, karena masih ada orang yang jauh lebih jelek dari kita berdua." "Siapa itu iblis?" Iblis menjawab, "Orang yang lebih jelek dari kita, yaitu orang-orang yang tidak mau memaafkan kepada orang lain, padahal orang lain itu sudah meminta maaf kepada dirinya." Hadirin wal hadirat sidang Idul Fitri rahimakumullah. Karenanya marilah kita bersama-sama menjadikan hari Idul Fitri ini sebagai momentum untuk menghapus segala kesalahan dengan saling memaafkan. Bermaaf-maafan bukan hanya sekedar tradisi, namun juga wujud nyata dari kembalinya kita kepada fitrah sebagai manusia yang suci dari dendam dan prasangka buruk dalam hati. Mari kita saling memaafkan kepada siapapun juga. Iya, kepada siapapun juga. Terutama kepada kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita. Maka beruntunglah hadirin bagi kita yang masih memiliki kedua orang tua. Mereka adalah jimat yang harus kita jaga. Merekalah yang telah berjasa dalam kehidupan kita dan menghantarkan kita meraih kesuksesan dalam kehidupan. Saat ini usia mereka terus bertambah, fisik mereka pun semakin lemah. Maka hadirin, raih kedua tangan mereka yang sudah semakin lemah, yang semakin keriput namun penuh berkah. Cium tangan mereka, peluk erat tubuhnya, mintalah maaf kepada mereka dengan setulus hati dan jiwa. Percayalah hadirin, bahwa sesukses apapun kiprahmu di dunia, tidak ada apa-apanya di hadapan mereka. Merekalah yang menjadikan kita mampu meraih ini semua. Sehingga sebagai anak, kita wajib membalas kebaikan mereka. Meskipun apa yang kita lakukan tidak akan pernah sebanding dengan pengorbanan yang telah diberikan. Hadirin, berbakti kepada orang tua tidak hanya saat mereka hidup di dunia. Maka bagi kita yang orang tuanya sudah meninggal dunia, ziarahi makamnya dan selalu doakan agar Allah mengampuni segala khilaf dan dosanya serta menerima segala amalnya. Karena hadirin, bukan kekayaan, bukan jabatan dan materi dunia yang mereka harapkan dari anak-anaknya, namun untaian doa serta kebaikan para penerusnya yang mereka nantikan di alam kuburnya. Fa insyaallah hadirin, dengan doa-doa dan kebaikan amal kita, Allah akan memuliakan orang tua kita di alam barzahnya dan di akhiratnya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar,
walillahil hamd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itulah tadi sebagian dari tanda ketakwaan yang telah Allah firmankan dalam Al-Quran. Maka di majelis yang mubarakah ini, marilah kita bermuhasabah, introspeksi diri. Sudahkah kita memenuhi tanda-tanda tadi sehingga kita menjadi orang yang bertakwa? Kalau sudah, alhamdulillah. Mari kita jaga dan bahkan terus kita tingkatkan. Akan tetapi hadirin, kalau toh belum memenuhi tanda itu, jangan lantas kita menyerah, berputus asa. Jangan hadirin, teruslah berusaha dan berupaya agar kita menjadi orang yang bertakwa. Tentu dengan senantiasa memohon hidayah dan maunahnya. Apalagi hadirin, saat ini kita sudah di bulan Syawal. Syawal artinya peningkatan, yaitu meningkat kebaikannya, meningkat kesolehannya, dan meningkat ketakwaannya. Fa insyaallah dengan demikian kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan zahiran wa batinan fid dunya hatal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadil muttaqin. Wa qur rabbir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa azamal ahzaba wahdah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablil matin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha mastata'tum wasyari'u ila maghfirati mir rabbikum. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika ajma'in. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat innaka syamin qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa rizqan wasi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa halalan thayyiba wa taubatan nasuha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.